Oke, selamat pagi mahasiswa matematika diskrit. Saya mau mencoba menjelaskan tentang jawaban dari latihan-latihan soal induksi matematika dan pigeonhole yang minggu lalu diberikan. Oke, untuk latihan induksi ada satu soal yang Anda diminta mengerjakan. Nah, soalnya sudah saya tulis beserta jawabannya, jadi nanti saya menjelaskan ke kalian gitu ya. Nah, untuk soalnya kalian diminta untuk membuktikan apakah untuk bilangan n yang lebih dari atau sama dengan 1, sebuah pernyataan yaitu n pangkat 3 ditambah 2n itu habis dibagi 3. Nah, untuk membuktikan dengan induksi matematis kan ada 3 tahap. Kita coba satu persatu. Yang pertama yaitu basis induksi. Karena persyaratannya untuk n lebih besar sama dengan 1, maka n yang pertama atau n0-nya adalah untuk n yang sama dengan 1. Jadi bilangan pertamanya kan adalah untuk n sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke pernyataan yang ingin dibuktikan. N pangkat 3 ditambah 2n. Kita ganti n-nya dengan 1 menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 1. Nah, ini kan totalnya 1 ditambah 2 adalah 3. Maka apakah benar 3 habis dibagi 3? Nah, ternyata kan benar ya. Jadi terbukti pada basis induksi untuk n pertama yaitu 1 benar. Ya, habis dibagi 3 pernyataan tersebut. Kemudian untuk hipotesa induksi kita selalu asumsikan benar dulu ya, untuk bilangan n sampai ke k. Jadi pernyataannya menjadi k pangkat 3 kalau ditambahkan dengan 2k itu benar, habis dibagi 3. Nah, sekarang langkah ketiga adalah induksi matematikanya. Langkah induksinya kita harus pakai atau menggunakan hipotesa ini untuk pembuktiannya. Oke, berarti kita akan lakukan di langkah induksi, kita ganti n-nya menjadi k yang plus 1. Jadi suku yang berikutnya. Kalau saya ganti n dengan k plus 1, maka pernyataan menjadi k plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kalikan k plus 1. Lah, kita ingin buktikan apakah hasil akhirnya nanti pernyataan ini habis dibagi 3. Nah, jadi di langkah induksi Anda harus gimana caranya sih memakai atau menggunakan hipotesa. Jadi kalian harus pakai k pangkat 3 ditambah 2k itu bisa digunakan di dalam penyelesaian langkah induksi. Karena kita tahu k pangkat 3 ditambah 2k itu diasumsikan benar habis dibagi 3. Oke, nah saya coba uraikan dulu k plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kalikan k plus 1 yang kita ingin buktikan apakah nanti benar habis dibagi 3. Oke, k tambah 1 pangkat 3 saya uraikan pelan-pelan. Pertama, saya keluarkan dulu k plus 1, saya kuadratkan dulu k plus 1 gitu ya. Jadi k plus 1 dikalikan k plus 1 kuadrat itu kan k plus 1 pangkat 3. Nah, untuk k plus 1 kuadrat itu adalah k kuadrat ditambah 2k plus 1. Oke, kemudian k plus 1 dengan hasil k plus 1 kuadrat saya kali-kalikan sehingga menjadi k pangkat 3 ditambah k kuadrat ditambah 2k kuadrat ditambah 2k ditambah k ditambah 1. Nah, ini hasil perkalian atau hasil perpangkatan k ditambah 1 pangkat 3. Nah, Anda perhatikan langkah berikutnya saya coba cari di mana ada pernyataan k pangkat 3 ditambah 2k. Kenapa saya perlu cari? Karena di hipotesa yang dibuktikan benar habis dibagi 3 itu kan komponennya k pangkat 3 ditambah 2k. Jadi saya mencari dari hasil penguraian pernyataan yang ingin dibuktikan tadi, di mana letak k pangkat 3 ditambah 2k. Nah, ini sudah saya berikan warna merah. Jadi ini saya kelompokkan sendiri. Nah, sisanya yang k kuadrat ditambah 2k kuadrat ditambah k plus 1 saya taruh di sisi kanannya. Setelah itu saya kelompokkan, saya pisahkan. Ya, tinggal yang belum bisa kita nyatakan benar atau tidak, saya kelompokkan sendiri, yaitu dari k kuadrat sampai yang paling kanan. Jadi kalau diuraikan jadi satu seperti itu. Nah, kita tahu dari hasil hipotesa k pangkat 3 ditambah 2k itu diasumsikan benar habis dibagi 3.
Berarti sekarang di langkah induksi tugasnya berikutnya adalah membuktikan apakah yang sisanya juga habis dibagi 3. Nah, Anda perhatikan K kuadrat ditambah 2K kuadrat bisa dituliskan menjadi 3K kuadrat. K ditambah 2K bisa dituliskan menjadi 3K. 1 ditambah 2 menjadi 3. Nah, ini kalau dikeluarkan 3-nya, ya, maka bisa dituliskan dalam bentuk lain, 3 dikalikan K kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, Anda perhatikan K dikalikan, ya. Jadi kalau misalnya yang pengalinya 3 dikalikan. Nah, kalau misalnya pengalinya 3 yaitu K kuadrat ditambah K ditambah 1, ini saya jadikan variabel M, maka persamaannya menjadi 3M, ya. Nah, sesuatu dikalikan 3 itu berarti sesuatu itu akan dapat habis dibagi 3. Maka 3 kali K kuadrat ditambah K tambah 1 itu berarti bisa kita simpulkan akan habis dibagi 3. Nah, karena tadi K kuadrat ditambah 2K dari hasil hipotesa habis dibagi 3, maka plus 3 kali juga habis dibagi 3. Nah, kesimpulannya berarti pernyataan yang ingin dibuktikan di langkah induksi, total semuanya ini kan berarti bilangannya akan habis dibagi 3. Ya, jadi kesimpulannya memang benar. Ya, pada langkah induksi terbukti benar bahwa pernyataan yang tadi ingin dibuktikan dengan mengganti M jadi K plus 1 habis dibagi 3. Ya, jadi untuk bilangan-bilangan berikutnya, jadi misalnya N-nya kalian ganti jadi K plus 2, berikutnya N-nya kalian ganti jadi K plus 3, dan seterusnya jadi suku-suku berikutnya pasti nanti dapat terbukti juga akan habis dibagi 3. Nah, itu langkah induksi. Oke, semoga menjelaskan. Nah, latihan berikutnya yaitu latihan pigeonhole. Ada beberapa nomor. Yang pertama dulu, ya, nomor 2. Ini yang saya bahas pertama. Untuk latihan yang nomor 1 sudah dibahas di video yang sudah diberikan. Oke, untuk yang nomor 2, nah kalian diminta membuktikan, ya, soal berikut, yaitu bahwa kalau ada 100.000 orang, ada 2 orang yang lahirnya itu tepat pada waktu yang sama, dalam hal ini sampai detiknya, ya. Jadi untuk pigeonhole kan ada 2 konsep, ya. Yang pertama, kita membuktikan benar atau tidak pernyataan tersebut. Yang kedua, kita ingin mencari berapa jumlah minimal, ya. Jadi kalau yang pertama ini kita akan mencari apakah memang dalam satu sarang burung, ya, memang sini ada 2 orang yang lahirnya tepat sama dari 100.000 tersebut. Maka untuk orang yang lahirnya tepat sama sampai detiknya itu artinya kan lahir sama tuh berarti dalam 1 hari lahirnya sama. Nah, kita bisa hitung sampai total detik. 1 hari itu kan ada 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit kan 60 detik. Maka 1 hari totalnya adalah sebanyak 86.400 detik, ya. 24 kalikan 60, 24 jam kalikan 60 menit kalikan 60 detik, totalnya 86.400 detik. Ya, itu jumlah sarang burungnya, ya. Nah, yang kalian diminta buktikan kalau ada 100.000 orang, jadi 100.000 orang ini adalah jumlah orangnya atau objeknya atau pigeonnya. Jadi ada pigeon, ada burung sebanyak 100.000 mau ditaruh di sangkar sebanyak 86.400 sangkar. Nah, pastikan akan kelihatan ada apa nggak cukup, ya, karena jumlah burungnya lebih besar daripada jumlah sangkarnya. Nah, jadi Anda diminta buktikan bahwa nanti saat dalam satu sarang burung itu akan ada yang lebih dari 1 burung pada sarang yang sama. Nah, dengan persamaan yang diberikan pada slide kan berarti kita ingin tahu atau ingin membuktikan apakah memang benar, ya, dengan jumlah N 100.000 orang, jumlah sarangnya adalah jumlah K 86.400 orang. Nah, berapa sih R-nya? Jadi ada berapa jumlah minimal orang di dalam satu kotak, ya, 1 detik. Jadi misalnya jam 1, menitnya 1, detiknya 1. Nah, itu ada berapa orang yang lahirnya di jam 1, menitnya 1, detiknya 1. Nah, kalau 100.000 orang, bisa kemungkinan ada 2 orang yang
jam lahirnya itu jam 1, menitnya 1, detiknya 1. Ya, karena kalau 86.400 orang itu masih bisa orang lahir di waktu yang beda-beda. Jadi orang yang pertama lahirnya di waktu 0 menit, jamnya 0, menitnya 0, detiknya jadi 0, 0, 0. Orang yang kedua beda detiknya aja, misalnya 0, 0, 1. Orang yang ketiga 0, 0, detiknya berubah 2. Orang yang keempat 0, jamnya, menitnya 0, detiknya 4, dan seterusnya. Jadi akan ada 86.400 waktu ya yang semuanya dipakai untuk 86.400 orang ya, dari jam 0.00 selisih detik terus increment sampai nanti terakhir adalah jam 23.59 menit 59 detik ya. Itu dipakai semua dari 86.400 orang, lahirnya beda-beda waktunya. Nah, ketambahan 1 orang saja, jadi 86.401 orang, itu pasti 1 orang yang berikutnya, jadi orang yang ke 86.401 itu pasti punya jam lahir yang sama dengan yang sebelumnya. Terserah mau dia mau lahir pada detik yang ke-1, jamnya 0, menitnya 0, berarti nanti jam 0, menitnya 0, detiknya 1 ada yang kembar ya. Jadi ada 2 orang yang jamnya persis sama lahirnya. Nah, itu kalau 86.401 ketambahan 1 orang. Nah, di soal adalah 100.000 orang. Berarti ya jelas terlihat pasti ada 2 orang yang lahirnya jamnya sama. Nah, ini cara pembuktian secara perhitungannya. Jadi dibulatkan ke atas kan 100.000 dibagi 86.400 kan 1,1 dan seterusnya. Kita bulatkan ke atas ya, terbukti bahwa ada minimal 2 orang yang lahirnya sama. Ya, kenapa kita sebut minimal 2 orang? Kalau misalnya tadi ya saya sebutkan 86.400 orang itu kemungkinan lahirnya beda-beda terus dari jam 0.00 sampai 23.59 itu butuh orang sebanyak 86.400 orang. Nah, untuk sampai 100.000 jadi sisanya jadi orang ke 86.401 sampai orang ke 100.000, misal lahirnya jamnya sama semua, jam 0, detiknya 0, menitnya 0, detiknya 1. Nah, kan sudah lebih dari 2 orang. Nah, jadi kenapa ini R-nya itu ya minimal sama dengan 2, maksimal ya bisa lebih dari 2. Seperti itu. Itu untuk latihan yang nomor 2. Nah, itu konsep pertama pigeonhole yang dipakai. Nah, untuk yang soal ketiga itu yang kalian diminta mencari jumlah minimal supaya terjadinya kasus yang diinginkan. Ya, kalau menggunakan persamaan berarti ngitung n-nya. Ya, dengan tahu dulu k-nya berapa, r yang diinginkan yang ingin dibuktikan berapa. Ya, Anda akan bisa cari k dikalikan r-1 ditambah 1. Nah, di sini Anda diminta menghitung banyaknya mahasiswa atau banyaknya n-nya, jadi banyak objeknya. K itu banyak sangkarnya. R ini ya yang ditanyakan, ada minimal berapa orangnya, berapa R-nya. Oke, soal A berarti 2 orang. Nah, ini berarti R-nya 2, 2 orang berarti R-nya 2. Untuk yang soal B, soal C 3 orang berarti R-nya 3. Nah, K-nya bergantung soalnya. 2 orang hari lahir sama, berarti K kalian harus hitung total hari lahir yang beda-beda itu berapa, gitu ya. 2 orang bulan lahir sama, berarti Anda harus cari K-nya total bulan lahir yang beda-beda itu berapa. Kemudian yang C, K untuk jumlah total jenis kelamin yang beda-beda. Oke, coba untuk jawabannya kita lihat. Yang A yaitu jumlah Anda diminta membuktikan 2 orang lahirnya di hari lahir yang sama. Nah, kita tahu jumlah hari lahir beda-beda itu sebanyak 7 hari. Ya, dari 1 minggu itu kan jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari yang beda-beda. Nah, itu berarti sarang burunya. Jadi kelompok hari Senin orangnya siapa aja yang lahir di hari Senin, kelompok hari Selasa orangnya siapa aja yang lahir di hari Selasa, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat kelompok atau K
atau sarang burung sebanyak 3 kelompok. 7 kelompok. Nah, Anda diminta mencari tahu butuh berapa orang sih supaya ada yang lahirnya itu sama. Ada 2 orang yang lahirnya sama. Berarti 7 kelompok, 7 K-nya diganti 7. Nah, Anda diminta membuktikan cuma 2 orang lahirnya sama. Berarti 2 untuk R-nya. Nah, 7 dikalikan 1 ditambah 1 adalah 8. Ya, jadi memang benar kan? Kalau Anda cuma 7 mahasiswa aja, kalau hanya ada 7 mahasiswa, kemungkinan ya hari lahirnya beda-beda. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu baru 7 orang. Nah, kalian tambahkan 1 orang saja, yaitu orang yang ke-8. Ya, pasti orang ke-8 itu tidak bisa milih hari yang beda lagi. Kan cuma Senin sampai Minggu. Ya, terpaksa milih ya antara 7 hari yang sudah dipilih oleh 7 orang sebelumnya, ya, itu apa? Nah, berarti orang yang ke-8 pasti hari lahirnya sama dengan salah satu orang dari 7 orang yang sudah ketahuan hari lahirnya. Jadi ada 2 dari 8 mahasiswa pasti hari lahirnya sama. Oke, jadi butuh minimal cuma 8 mahasiswa aja. Mau 9 ya boleh, ya. 9 bisa, pasti ada yang 2 lahirnya sama. Jadi orang ke-8 misalnya milih hari Senin, ya kembar sama orang pertama, orang ke-9 milih hari Selasa, ya. Atau orang ke-9 juga bisa milih hari Senin. Jadi yang hari Senin ada 3 orang yang lahirnya di hari Senin, orang pertama, orang ke-8 sama orang ke-9, misalnya seperti itu. Ya, tapi kita cukup tambahkan 1 orang dari 7 kemungkinan orang yang lahirnya beda. Jadi kita hanya perlu 8 orang, 8 mahasiswa, sehingga bisa membuktikan 2 orang itu lahir di hari yang sama. Itu ya. Jadi kalau mau kalian modifikasi lagi, coba kalau Anda kepingin ada 3 dari mahasiswa, dari berapa mahasiswa yang hari lahirnya sama, ya tinggal ubah di bagian R-nya jadi 3. Nah, seperti itu. Jadi 7 kalikan 3 min 1 berarti 7 kalikan 2 14. 14 tambah 1 15. Ya, kan memang benar ya. 1 minggu kan 7 hari. Jadi 7 orang pertama lahirnya beda-beda terus, Senin sampai Minggu. Ketambahan lagi 7 orang lagi, Senin sampai Minggu lagi rata. Itu kan berarti kan totalnya 7 orang ditambah 7 orang. Berarti sudah 14 orang. Ya, satu hari pas 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Ya, kalau tadi pertanyaannya 3 orang lahirnya hari yang sama. Nah, kalau 14 itu pas rata, 1 hari 2 orang, 1 hari lahirnya 2 orang dan seterusnya dari Senin sampai Minggu. Nah, ketambahan 1 dari 14 tambahin 1 kan 15. Jadi dengan 15 orang yaitu 15 mahasiswa, maka ada 3 hari lahirnya sama. Ya, kalau di soal A kan 2 yang lahirnya sama, jadi butuh cuma 8 mahasiswa. Oke? Ya, jadi kalau dimodifikasi Anda bisa untuk ya tergantung mau membuktikan apa, 2 orang kah, 3 orang kah, dan seterusnya. Oke, nah cara yang sama untuk soal B dan C, ya tergantung kasusnya. Berarti kalau tadi kan hari lahir sama, tadi yang soal kedua adalah bulan lahirnya yang sama. Nah, kita tahu bulan lahir itu yang beda-beda totalnya 12, dari Januari, Februari, Maret sampai Desember kan 12 bulan. Berarti K-nya itu 12 sarang. Jadi bulan Januari berapa orang yang lahir di bulan Januari, bulan Februari, dan seterusnya. Berarti K-nya 12 ya. Tadi diminta dari berapa minimal untuk 2 orang lahirnya sama. Berarti R-nya 2. 12 kan kalikan 1, 12 tambahin 1 13. Jadi cukup 13 mahasiswa untuk membuktikan bahwa ada 2 orang yang lahir di bulan yang sama. Ya, orang pertama sampai 12 lahirnya beda-beda terus bulannya, Januari, Februari, sampai orang yang ke-12 Desember misalnya seperti itu. Tambahin 1 orang saja, yaitu orang yang ke-13, ya, pasti dia punya bulan lahir yang sama dengan salah satu dari yang 12 itu. Oke, ya, karena yang minta 2 orang lahir yang sama, bulan yang sama, ya maksud saya. Yang soal ke C 3 sekarang, hati-hati, 3 orang jenis kelaminnya sama, berarti R-nya 3. Jenis kelamin kan cuma ada perempuan dan laki-laki, jadi K-nya cuma 2 ya. Berapa orang supaya 3 orang itu lahir
kok lahir, jenis kelaminnya sama. Berarti kelompoknya ada 2, kotaknya 2, yang butuh membuktikan 3 lahir, 3 jenis kelaminnya sama. Berarti 2 dikalikan 2 4 tambah 1 5. Ya, jadi butuh cuma 5 orang supaya ditemukan 3 orang itu jenis kelaminnya sama. Jadi kalau misalnya saya jenis kelamin kan perempuan sama laki-laki, kalau pakai 2 orang saja ya bisa beda kan jenis kelaminnya, perempuan yang satunya laki-laki, itu kalau 2 orang. Tambahin lagi kalau 4 orang ya, jadi biar beda-beda semua. 4 orang ya, 2 laki 2 perempuan ya. Nah kan pertanyaannya tadi adalah 3 orang, jadi kalau 4 orang baru 2 laki 2 perempuan. Nah pertanyaan adalah 3 yang jenis kelaminnya sama, jadi saya butuh nambahin 4 tadi ditambahin 1 orang, yaitu jadi 5 orang. Nah orang kelima ini pasti entah perempuan entah laki-laki, jadi menambah yang tadi baru 2 laki 2 perempuan di 2 kotak, tambahin 1 misalnya yang orang kelima laki-laki, berarti laki-lakinya 3 perempuannya 2. Atau misalnya yang kelima perempuan, lakinya 2 perempuannya 3, jadi ditemukan 3 orang yang jenis kelaminnya sama. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Nah soal yang terakhir dengan menggunakan gambar ya. Pertanyaannya berapa objek minimal harus diambil dari kardus ini. Jadi objeknya masuk di dalam kardus, jadi kalian ngambil 1 kali ngambil ya, nggak boleh berulang kali, jadi ngambil cuma 1 kali. Nah sekali ngambil harus pasti ada pertanyaan pertama 1 objek matahari, pertanyaan kedua 2 objek wajah. Nah Anda perhatikan wajahnya ada 3 objek di dalam kardus, untuk total hatinya 2 dan mataharinya cuma 1. Oke. Maka untuk menjawab ini ya agak berbeda ya, saya pakai kalimat saja biar lebih mudah. Supaya mendapatkan 1 objek matahari ya, jadi kalau nyoba-nyoba misalnya saya ngambil 1 gitu ya, ngambil 1 ya pas kalau dapat matahari, kalau enggak kan bisa aja ngambil 1 dapatnya wajah, atau ngambil 1 lagi, ngambil 1 dapat hati dan seterusnya. Jadi kalau nyoba-nyoba ngambil 1 saja kemungkinan nggak dapat matahari ya. Terus kalau ngambil misalnya ambil 2 ya, ambil 2 objek ya, kalau pas langsung dapat matahari, misalnya matahari sama wajah. Nah kalau enggak kan bisa saja terjadi, berarti kan tidak pasti dapat matahari. Kalau ambil 2 dapatnya misalnya dua-duanya wajah, atau dua-duanya hati, atau dua-duanya, atau salah satunya hati satunya wajah. Jadi ambil 2 enggak bisa pasti dapat matahari, berarti tidak cukup kalau ambil 2. Demikian pula seperti itu kalau kalian coba-coba ya, sampai ngambil 5 itu kemungkinan enggak dapat matahari masih bisa ya. Karena apa? Total objeknya kan 6, matahari lu cuma 1. Berarti kalau saya ngambil 5 apes-apesnya gitu ya, dapatnya yang bukan matahari. Padahal kan pertanyaannya pasti dapat objek matahari ya. Kalau ambil 5 tuh belum pasti dapat matahari, karena ambil 5 matahari ketinggal di dalam kardus ya. Jadi ambil 5 dapatnya objek yang bukan matahari, berarti dapat 3 wajah 2 hati, ambil 5. Berarti kan tidak pasti didapatkan matahari. Nah itu belum menjawab pertanyaan. Jadi kalau supaya pasti dapat matahari harus ambil berapa ya, terpaksa ambil semuanya ya baru dapat matahari ya. Karena apa ya? Karena kan total objek yang bukan matahari ada 5. Jadi kalau ambil 5 belum tentu dapat matahari, berarti harus tambahin 1 supaya dapat matahari. Jadi total objek yang diambil 5 plus 1. Ya, ini saya jawabnya seperti itu. Oke, untuk penerapan persamaannya ini mungkin agak sulit, jadi saya pakai kalimat. Jadi objek matahari cuma 1, total selain matahari adalah 5, maka harus diambil 1 objek lagi, yaitu 6 objek supaya pasti dapat matahari ya. Nah dengan cara yang sama untuk menjawab pertanyaan berikutnya, 2 objek wajah ya, berarti saya harus tahu wajahnya jumlahnya berapa, yang bukan wajah jumlahnya berapa. Nah jumlah objek wajah kan 3,
Nah, untuk yang wajah berarti kalau kalian ambil yang bukan wajah sebanyak 3 gitu ya. Jadi ambil 3 objek langsung. Kemungkinan yang paling jelek adalah tiga-tiganya bukan gambar wajah. Itu kalau ngambil 3 ya. Kalau pas ambil 3 pas tidak wajah ya berarti belum menjawab pertanyaan karena Anda diminta pasti ambil 2 wajah. Oke, berarti kalau 3 dapatnya yang bukan wajah. Tambahin 1, ambilnya 4. Ya, dapat yang ini hati-hati matahari wajah yang pertama. Waduh, belum dapat gambar wajah kalau ambil 4. Nah, sekarang tambahin lagi 1 kalau ambil 5. Nah, itu baru menjawab pertanyaan pasti ada 2 wajah. Jadi 3 yang pertama hati-hati matahari, terus yang keempat gambar wajah pertama, yang kelima pasti ada wajah yang kedua. Seperti itu. Jadi ya dalam bentuk kalimat ya saya jelaskannya, yang bukan wajah itu sebanyak 3. Maka kalau mau ambil 2 wajah ya 3 tadi harus ditambahkan 2 objek, yaitu dapatlah 5 objek. Maka kalau sudah dapat 5, ambil 5 objek pasti dapat 3 yang bukan wajah plus 2 objek wajah. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai latihan-latihan di induksi matematika dan pigeonhole. Semoga bisa menjelaskan ya. Kalau masih belum paham boleh kalian tanya via email ya, ke email saya monica@staff@ubaya.ac.id. Terima kasih, selamat pagi.